pengampunan kepada Tuhan. Dan ketika perempuan itu datang kepada Yesus, dia meminta pengampunan atas segala dosanya kepada Tuhan, maka tadi firman Tuhan berkata, Tuhan mengampuni dia dan terjadilah pemulihan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Dia. Hidup kita harus dipulihkan, tetapi terlebih dahulu untuk hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan harus mengampuni dulu dosa kita. Karena tidak mungkin Tuhan memulihkan hidup kita, tapi kita masih melakukan dosa. Tidak ada pemulihan jika masih ada dosa. Tidak ada pemulihan kalau tidak ada kesadaran. Tidak ada pemulihan kalau tidak ada pertobatan. Tidak ada pemulihan kalau tidak ada perubahan hidup. Pemulihan terjadi ketika seseorang itu sudah sadar dan dia bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan ini yang dialami oleh perempuan ini, saudara. Dia melihat Yesus hadir di tengah-tengah dia, dan saat itu dia merasa dia orang yang berdosa, sehingga dia memohon kepada Tuhan supaya mengampuni dia dengan cara dia memuliakan Tuhan, meminyaki kaki Yesus dengan minyak, mengelap dengan rambutnya, supaya Tuhan mengampuni dosa dia. Dan terjadilah pemulihan. Hari ini kita mau belajar. Ada 3 hal yang kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, jangan sekalipun kita merasa diri kita paling benar. Jangan sekalipun kita merasa diri kita paling benar. Orang Farisi adalah orang pemuka agama pada masa itu, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling rohani sekali, sehingga dia memposisikan diri mereka itu seperti Tuhan. Mereka menganggap diri mereka paling suci, paling benar, paling kudus. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat pada saat itu seperti mereka adalah Tuhan. Dan mereka yang menghakimi orang-orang yang bersalah, yang berdosa di hadapan mereka. Saudara, mereka menganggap bahwa diri mereka paling benar, sehingga tidak ada kekurangan yang ada di dalam hidup mereka. Ketika perempuan itu masuk ke dalam rumah, membersihkan kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus, yang ada di dalam pikiran orang Farisi pada saat itu, firman Tuhan berkata, dia kan nabi. Seharusnya dia usir orang yang berdosa ini. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah dia itu. Dia adalah perempuan orang berdosa. Orang Farisi di dalam hatinya melihat bahwa ini kan perempuan berdosa. Yesus kan seorang nabi. Seharusnya dia tahu, dia nggak boleh dong dekat-dekat dengan orang berdosa. Ya kan? Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Dia tidak boleh dong dekat-dekat dengan orang yang hina. Dan pada saat itu, saudara, Yesus tahu apa yang dikatakan oleh orang Farisi itu, sehingga berkata, Simon, ada 2 orang yang berhutang. Ada yang 500 dinar, ada yang 50 dinar. Mereka tidak sanggup bayar. Kira-kira mana yang duluan akan kamu lepas? Orang Farisi berkata, ya tentu yang hutangnya paling besar. Saudara, jika ingin mengalami pemulihan oleh Tuhan, jangan merasa diri kita ini adalah
kita ini adalah manusia yang berdosa. Sehingga tidak boleh di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita menghina, menghakimi orang lain karena dosa dia. Kita juga berdosa. Kita juga punya kesalahan. Jangan kita malah menghakimi orang yang juga punya kesalahan, yang belum tentu kesalahan itu akibat kita. Ini yang dialami oleh banyak orang, saudara. Lebih banyak menghakimi orang, lebih banyak menghina orang tanpa dia memberikan solusi ataupun bantuan. Oleh sebab itu, saudara, yang pertama, jangan merasa diri kita paling benar. Yang kedua, saudara, kita harus menyadari dosa kita. Ya. Menyadari dosa artinya adalah mengakui perbuatan kita yang menyimpang dari Tuhan. Secara tulus, secara terbuka, kita ada rasa penyesalan atas perbuatan itu. Dan tidak kita lakukan lagi perbuatan itu, tetapi kita berhenti dan kita memulai hidup kembali di dalam jalannya Tuhan. Perempuan ini dia menyadari kalau dia melakukan banyak dosa, sehingga dia menjumpai Yesus. Dia bertemu dengan Yesus. Dia ingin meminta pengampunan dari Yesus karena dosa yang sudah dia lakukan. Dia sadar akan itu, saudara. Sehingga timbullah belas kasihan Yesus kepada perempuan ini, dan dia berkata, engkau telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang kedua, kita harus menyadari dosa kita. Tetapi ada banyak orang dia nggak sadar-sadar. Ya. Dia nggak sadar-sadar. Sudah dikasih tahu oleh orang lain, sudah dinasehati oleh orang lain. Memang orangnya dasar keras kepala, kepala batu, tetap aja dilakukan. Tetap saja dilakukan. Tetap jatuh dalam dosa. Sehingga nasihat-nasihat itu tidak mempan lagi. Firman-firman yang disampaikan tidak mempan lagi. Karena iblis sudah menguasai hatinya. Sehingga tidak ada kesadaran akan dosa di dalam hidupnya. Kalau kita tidak ada kesadaran, maka pemulihan dari Tuhan itu tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Ya hidup kita kan seperti itu saja. Kalah main judi, ya kan? Memberontak sana sini, ya kan? Hidupnya tidak taat kepada Tuhan, masih jatuh di dalam dosa dan yang lainnya. Sehingga tidak ada pengampunan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak berikan saudara pengampunan, maka keselamatan dari Tuhan pun tidak akan saudara dapatkan. Karena apa? Karena engkau masih bersikeras akan dosa yang kau lakukan. Tidak ada pertobatan dalam hidup saudara. Tahun ini waktunya saudara memulai hidup di dalam pertobatan. Jangan tunggu dunia ini hancur dulu. Jangan tunggu Indonesia terjadi perang dulu baru saudara bertobat. Jangan tunggu saudara sakit dulu parah baru saudara bertobat. Tapi inilah waktunya supaya saudara menyadari akan dosa dan hidup di dalam pertobatan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah supaya Tuhan memulihkan hidup kita, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Perempuan ini datang menjumpai Yesus, dan Yesus berkata kepada orang Farisi, perempuan ini membersihkan kakiku, tetapi engkau ketika aku masuk rumah ini, engkau tidak melakukan itu. Saudara, pada masa itu tradisi orang Yahudi ketika mereka berada masuk dalam rumah,
mereka akan disediakan tempat pencucian air dan juga handuk. Karena di sana jalannya berpasir. Ketika masuk rumah akan disediakan tempat cucian air untuk mencuci kaki mereka dan mengelap kaki mereka. Di dalam firman Tuhan tidak dilakukan oleh orang Farisi ini. Tetapi perempuan itu datang, dia membersihkan kaki Yesus dengan air, dia mengelap dengan rambutnya. Dan apa saudara? Bukan hanya itu, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi. Minyak yang wangi pada saat itu harganya mahal. Tetapi perempuan ini tidak peduli dengan seberapa mahalnya minyak yang dia beli. Karena dia tahu dia sedang bersama dengan Yesus, dia sedang bersama dengan Tuhan. Dia mau kasih yang terbaik. Ketika momennya dia bersama dengan Yesus, tidak akan pernah dia ulangi lagi. Yang ketiga, kita harus memberikan yang terbaik di dalam hidup kita saat ini. Artinya hidup kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa saudara persembahkan? Kalau saudara tidak bisa mempersembahkan banyak uang buat Tuhan, persembahkanlah talentamu kepada Tuhan. Persembahkanlah karuniamu untuk kau pakai dalam pekerjaan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu untuk melayani Tuhan. Sehingga kita dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika ada seorang janda datang memberikan persembahan ke depan, dan ternyata dia hanya memberikan 2 peser, orang Farisi mengelek-ngelek dia, mencemooh dia. Masa dia kasih persembahan cuma 2 peser? Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia perempuan miskin. 2 peser itu adalah semua kekayaan yang dia miliki. Semua uang yang dia miliki, dia persembahkan ke dalam bait Allah. Engkau adalah orang punya harta, tapi engkau cuma kasih setengah. Tapi perempuan ini, dia memberikan seluruhnya. Mana yang terbaik saudara? Ya persembahan janda ini. Meskipun dia kasih sedikit, tapi itu adalah semua yang dia miliki. Yang ketiga, mari mulai memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Tahun kemarin pelayanan kita masih setengah-setengah. Mungkin tahun kemarin kita belum all out, belum maksimal dalam melayani Tuhan. Tahun ini berikan yang maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Tahun ini lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Kalau kemarin-kemarin masih suka bolong-bolong, telat-telat, tahun ini harus lebih rajin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih fokus lagi dalam melayani Tuhan. Sehingga kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik yang ada di dalam dirimu kepada Tuhan. Saudara, orang Israel ini adalah orang yang suka memberikan persembahan yang setengah-setengah kepada Tuhan. Beberapa kali mereka memberikan persembahan sisa-sisa makanan. Mereka bakar, mereka makan dulu, baru mereka bakar, persembahkan kepada Tuhan. Mereka kasih hasil panen yang jelek. Mereka bakar ternak-ternak yang kualitas jelek. Itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan marah kepada mereka. Karena persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan itu tidak layak di hadapan Dia. Tapi hari ini kita mau belajar, kita berikan persembahan kita, hidup kita, kemampuan kita, talenta kita yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Amin. Sehingga kita mengalami pemulihan oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Mari kita berdiri.
Kita naikkan pujian